Salam sehat. Kita berjumpa lagi untuk bacaan pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa kita hari ini di tanggal 10 Agustus dengan judul Mengampuni dan Melupakan. Penjelasannya, pengampunan didefinisikan sebagai kesediaan untuk meninggalkan hak seseorang untuk kebencian, penghukuman, dan balas dendam terhadap pelaku atau kelompok yang bertindak tidak adil. Dr. Marlin Armour, seorang terapis keluarga yang bekerja dengan para korban yang selamat dari pembantaian, untuk mengetahui apa yang telah dilakukan para korban yang selamat ini untuk memahami apa yang telah terjadi pada mereka, menulis. Seluruh gagasan tentang pengampunan adalah tindakan yang disengaja oleh korban. Itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Pengampunan tidak berarti tidak akan ada konsekuensi. Pengampunan tidak berarti membiarkan pelaku kekerasan meneruskan pola yang kejam. Sebaliknya, pengampunan berarti kita membalikan kebencian kita dan keinginan kita untuk membalas dendam kepada Allah. Jika tidak, kemarahan, kepahitan, kebencian, dan dendam akan membuat apapun yang dilakukan orang atau orang-orang itu kepada kita menjadi lebih buruk. Apa yang mengampuni orang lain lakukan bagi kita? Pertimbangkanlah Matius 18 ayat 21 hingga 35. Dari perikop ini dijelaskan bahwa ada seorang tuan yang memanggil seorang hambanya yang berutang 10.000 talenta. Itu adalah jumlah yang cukup banyak. Lalu hambanya itu pun datang dan memohon kelonggaran dari tuannya. Maka tuannya itu pun tersentuh dengan belas kasihan dan mengampuni hambanya ini. Tapi, ketika hambanya ini bertemu dengan temannya yang berutang kepada dia hanya sebesar 100 dinar, dia melakukan hal yang kejam kepada temannya itu dan memasukkannya ke dalam penjara. Sahabat-sahabat yang lain menyaksikan hal itu, melaporkan perbuatan hamba yang jahat ini kepada tuannya. Lalu tuannya pun segera memanggil algojo untuk menghukum dia sampai dia dapat membayar hutang-hutangnya itu yang cukup banyak. Jadi 1 dinar adalah upah pekerja untuk 1 hari. Jadi utang dari sahabatnya ini 100 dinar. Cukup banyak, jadi kalau diperlukan sekitar 3 bulan lebih untuk dapat membayarkan hutangnya. Tapi hamba yang jahat itu berutang 10.000 talenta kepada tuannya. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Jadi kalau 10.000 talenta artinya hamba yang jahat ini berhutang 60.000 dinar kepada tuannya. 60.000 hari bekerja. Wah, padahal dia sudah diampuni begitu besar dengan penuh kemurahan dari tuannya. Tapi sahabatnya hanya berutang sangat sedikit jauh dari hutangnya, langsung ia lakukan masukkan ke dalam penjara. Cerita ini mengajarkan kepada kita agar ketika kita diampuni oleh Tuhan, kita melakukan hal yang sama kepada sesama kita manusia. Tidak diragukan, salah satu kunci dalam belajar mengampuni adalah memahami bahwa kita telah diampuni dalam Kristus. Kita semua telah berdosa, tidak hanya terhadap orang lain, tetapi juga terhadap Allah. Setiap dosa sesungguhnya adalah dosa terhadap Tuhan dan Pencipta kita. Namun di dalam Yesus, kita dapat menuntut pengampunan total atas semua dosa-dosa itu bukan karena kita layak mendapatkannya. Kita tidak layak, tetapi hanya karena kasih karunia Allah kepada kita. Begitu kita dapat memahami kebenaran kudus itu, begitu kita dapat menjadikan pengampunan ini milik kita, begitu kita dapat mengalami sendiri kenyataan pengampunan Allah, kita dapat mulai melepaskan dan mengampuni orang lain. Kita mengampuni bukan karena orang lain pantas mendapatkannya, tetapi karena itu adalah apa yang telah kita terima dari Allah dan apa yang kita sendiri butuhkan. Dan di samping itu, seberapa sering kita layak mendapatkan pengampunan juga? Seperti yang kita lihat juga, Yusuf menawarkan kesempatan kedua untuk hubungan keluarga. Tidak ada dendam di sini, tidak jatuh kembali ke hal-hal yang terjadi di masa lalu. Hampir tidak mungkin untuk memulai lagi dalam sebuah keluarga ketika kita masing-masing telah menjadi ahli dalam mempelajari cara terbaik untuk saling menyakiti. Tetapi itu bukan reaksi Yusuf.
Tampaknya dia ingin melupakan masa lalu mereka dan bergerak maju dengan cinta dan penerimaan. Seandainya Yusuf memiliki sikap yang berbeda, kisah ini akan memiliki akhir yang berbeda yang tidak begitu bahagia. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya, seperti yang tertulis dalam Roma 4 ayat 7 dan 8. Apa yang Paulus katakan kepada kita tentang apa yang telah diberikan kepada kita dalam Yesus dan bagaimana janji yang luar biasa ini seharusnya memengaruhi bagaimana kita berhubungan dengan mereka yang telah menyakiti kita? Sama seperti beberapa hari yang lalu di pelajaran sekolah sahabat petang, kita telah mendengarkan kesaksian dari Joan, di mana dia mendapatkan pengampunan dari Joni, seseorang yang telah ia salah tuduh. Dengan akhirnya, Joni harus dipenjara selama 14 tahun. Tapi, mujizat yang dialami, sukacita yang dialami oleh Joan adalah ketika Joni dilepaskan dari penjara, Joni bersedia untuk mengampuni dia. Seperti juga yang Yusuf lakukan dan yang Yesus lakukan walaupun dia mengalami hal yang menderita di dunia ini. Tapi Tuhan Yesus membukakan pengampunan bagi seluruh orang berdosa. Kita perlu juga memiliki pengampunan kepada orang lain dan juga selaras dengan meminta maaf kepada orang lain. Saya juga seringkali mendengarkan cerita dan juga kesaksian dari orang-orang yang berada dalam situasi penderitaan sakit penyakit dan juga hal-hal yang sangat sulit untuk dilewati. Sama seperti ketika seorang calon ibu dalam proses persalinan memiliki beberapa masalah, sehingga bayi ini sangat sulit untuk dilahirkan. Banyak orang yang memberikan saran agar si calon ibu ini menghubungi, menelpon ibu kandungnya dan menyampaikan permintaan maaf untuk setiap hal-hal yang salah yang telah ia lakukan. Dan hal ini seringkali dapat memberikan efek yang baik, mempermudah calon ibu ini untuk melahirkan, karena si calon ibu sudah memiliki ketenangan dan juga pengampunan dari ibu kandungnya. Hal yang lain ketika seseorang berada dalam situasi sekarat, di ambang kematian. Banyak juga yang menyarankan agar orang yang sakit ini menghubungi orang-orang yang telah ia sakiti hatinya ataupun melakukan kesalahan untuk meminta pengampunan. Dan itu pun agar dapat memiliki kematian yang tenang, bebas dari hal-hal yang masa lalu yang terus menghantui. Ketika kita masih memiliki kesempatan, masih memiliki kesehatan, jangan sampai tunggu sampai waktu-waktu sekarat seperti itu. Biarlah kita pun dapat memberikan pengampunan juga meminta maaf kepada sesama kita manusia agar kita dapat hidup dengan damai di dalam Tuhan. Untuk itu, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih banyak Tuhan, kami sudah mendengarkan nasihat Tuhan pada malam hari ini. Kami rindu juga Bapa. Kami mau untuk menjadi seperti Engkau. Karena itu, kuatkanlah kami, mampukanlah kami, arahkanlah pikiran kami agar kami dapat mengampuni dan melupakan, sehingga memiliki lembaran baru dalam hubungan kami dengan sesama kami manusia. Kami rindu Tuhan agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Inilah permohonan dan permintaan kami, kiranya Tuhan akan menjawabnya yang terbaik bagi kebutuhan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak, mari kita berjumpa kembali esok hari. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua. Amin.